Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung kembali di channel Syam Tube. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga selalu walafiat ya. Kali ini saya memiliki sebuah modem bekas kembali nih ya. Ini dengan merek TP-Link ya teman-teman ya. Modem ini merupakan modem bekas PD yang sekarang berganti nama menjadi IndiHome ya. Modem ini tidak diperjualbelikan, otomatis untuk firmware-nya, untuk firmware dalamnya ini pastinya tertera nama Telkom Indonesia gitu ya teman-teman ya. Artinya firmware bawaan dari modem bekas PD ini itu sudah di lock oleh pihak IndiHome gitu ya, oleh pihak Telkom. Jadi di firmware dalamnya ini pastinya ada tulisan Telkom Indonesia. Jadi bagaimana caranya agar kita bisa menghapus atau membuang tulisan tersebut? Jadi kita harus mengganti firmware dari modem ini, modem TP-Link TD-W8961N ya, itu ya teman-teman ya. Modem ini mereknya TP-Link, kemudian modelnya TD-W8961N ya. Modem ini akan saya coba ganti firmware-nya agar tidak memunculkan tulisan Telkom Indonesia, biar seperti modem baru atau modem bawaan pabrikan biasa gitu ya teman-teman ya. Pengen tahu caranya seperti apa? Silahkan simak video ini sampai habis. Bagi teman-teman yang baru bergabung, mohon dukungannya dengan cara klik tombol like kemudian subscribe agar membantu channel ini terus berkembang. Oke. Jadi untuk teman-teman bagi pemula silakan teman-teman reset. Untuk password awal, modem ini sebenarnya sudah saya ganti firmware ya. Untuk password awal, teman-teman tinggal ganti passwordnya dengan memasuki menu support ya. Untuk modem bawaan dari IndiHome ya, khususnya di merek TP-Link, teman-teman masuk di support, bukan di admin ya, tapi support. Passwordnya the word in your hand. Jadi modem ini sebenarnya sudah saya ganti firmware, jadi tidak muncul tampilan Telkom Indonesia-nya. Tapi sekarang akan saya coba praktekkan aja ya, biar kita sama-sama tahu. Untuk mengganti sebuah firmware dari modem TP-Link TD-W8961N, jadi langkah awal kita harus download dulu firmware-nya ya. Kebetulan di sini saya menggunakan Mozilla Firefox. Kita ketikkan aja firmware, sesuaikan dengan tipe modemnya ya, TD-W8961N ya. Kita enter. Jadi kita tinggal pilih saja, kita masuk di www.tplink.com ya. Di sini kita klik kanan, buka tautan di tab baru gitu ya. Kita sesuaikan dengan modem yang kita gunakan. Di sini ada bacaannya versi 1, kita klik panahnya. Ada versi 2, ada versi 3. Sesuaikan dengan keinginannya teman-teman semua ya. Anggap aja saya mau mengganti modem yang tadi, modem TP-Link TD-W8961N ke versi 3. Jadi kita pilih di sini checklistnya, pilih yang versi 3 ya. Kemudian kita scroll ke bawahnya, kita masuk di firmware. Selanjutnya kita download saja teman-teman ya. Kita download, kita scroll ke bawah ya dari firmware. Pastikan di firmware, kita scroll ke bawah. Di sini ada bacaan TD-W891N ya. Jadi kita langsung download aja. Kita close karena saya menggunakan IDM ya. Jadi saya menggunakan download biasa aja. Jadi langsung kita simpan berkas, kita oke. Filenya kecil ya teman-teman ya. Ini sudah selesai. Jadi kita langsung buka di sini. Kemudian open folder. Jadi kita cut aja dulu. Kita letakkan di tempat yang agak kosong ya. Saya masuk di sini. Oh, ini kayaknya sudah ada teman-teman ya. Gak apa-apa. Kita masuk di sini. Saya buatkan folder baru. Upgrade gitu ya. Kita kasih tulisan upgrade TP-Link W8961N. Oke. Jadi biar enak carinya nanti. Kemudian kita tinggal ekstrak aja. Kita klik kanan, kemudian kita ekstrak here teman-teman ya. Itu langkah pertama ya. Jadi pastikan dulu teman-teman sudah memiliki yang namanya firmware yang akan kita buat untuk mengupgrade dari modem TP-Link TD-W8961-nya. Kemudian kita minimize ya. Selanjutnya kita ganti. Kebetulan di sini sudah saya colokan ya untuk modemnya ya. Maka akan saya ganti. Di sini sudah aktif ya. Ini, maka saya akan disable wifi-nya.
Jadi biar kita bisa mengakses modemnya. Di sini ya. Itu sudah ada bacaannya MySpeedy ya. Jadi kita coba cek aja ya, klik kanan kemudian Open Network and Sharing Center. Kita masuk di Ethernet, kita detail. Ternyata sudah bisa ya mengakses ya, default gateway-nya 192.168.1.1 ya teman-teman ya. Oke. Jadi kita minimize, kemudian kita masuk di Google lagi atau di Mozilla Firefox. Kita masuk di tab baru, kemudian kita ketikkan 192.168.1.1 ya. Kita enter. Di sini sudah saya ganti sebenarnya teman-teman ya. Karena sudah saya ganti, jadi passwordnya admin ya. Passwordnya admin, username-nya admin, passwordnya admin gitu ya. Karena kebetulan firmware-nya sudah saya ganti. Di sini sudah tidak ada tulisan Telkom Indonesia teman-teman ya. Awalnya seperti ini tampilannya. Seandainya kita memiliki sebuah modem bekas IndiHome, maka tampilan awal atau tampilan di modemnya jadi seperti ini. Itu ada bacaannya ya. Di sini, seandainya teman-teman itu memiliki sebuah modem, pastinya seperti ini. Di sini ada bacaan Telkom Indonesia gitu ya. Sedangkan di sini sudah saya ganti firmware-nya, jadi tampilannya seperti ini teman-teman ya. Tampilannya kosong, bahasa Telkomnya sudah saya hapus gitu ya. Seperti itu. Itu ya. Telkom di sini di bawah ini asalnya seperti ini, ada bacaan Telkom Indonesia. Kemudian yang sekarang seperti ini tampilannya. Itu ya. Awalnya seperti ini. Kemudian sekarang tampilannya sudah hilang. Caranya bagaimana? Pastikan dulu teman-teman masuk di control panel ya. Jadi seandainya kita langsung mengupgrade, anggap aja kita mau langsung mengupgrade ya. Ini kita reload ya, kita reload. Ini kan sudah posisinya ada di dalam modem ya. Kita sudah bisa mengakses modem di menu support. Karena kebetulan ini sudah saya ganti firmware-nya, jadi saya menggunakan admin. Jadi bagi teman-teman yang masih belum diganti firmware-nya, yang masih muncul tampilan Telkom Indonesia, jadi masuk di menu support gitu ya. Di sini kita masuk di maintain, kemudian kita masuk di firmware teman-teman ya. Jadi seandainya kita langsung upgrade, kita coba ya, bisa apa tidak? Karena kalau modem bawaan IndiHome itu pastinya di lock teman-teman ya. Model check kita harus mendisable atau menonaktifkan namanya model check sama multi user checknya teman-teman ya. Kita coba aja ya. Kita biar sama-sama tahu, kita coba, kita telusuri. Jadi kita masuk di yang tadi, firmware yang tadi, langsung kita upgrade aja. Siapa tahu bisa ya. Ini ya, kita pilih yang RAS. Kemudian kita open. Selanjutnya kita upgrade. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah bisa? Karena pada biasanya seandainya kita mau mengupgrade modem yang masih ada tulisan Telkom Indonesia, itu tidak bisa teman-teman ya. Biasanya seperti itu. Kurang tahu yang ini karena ini sudah saya ganti ya. Nah itu ya teman-teman ya, pasti ada bacaan error file to update gitu ya. Ada bacaan seperti ini. Kemudian router yang kita koneksikan akan nge-restart sendiri atau nge-reboot gitu ya. Buktinya di sini di bawah, di taskbar bawah, gambar komputernya bukan pentung lagi, melainkan gambar X tadi ya teman-teman ya. Itu gambar X. Jadi router yang tadi itu melakukan reboot. Caranya bagaimana agar kita bisa mengakses atau mengganti firmware dari bawaan TP-Link ini, khususnya bagi pemilik modem bekas IndiHome ya. Caranya kita masuk di control panel dulu ya teman-teman ya. Kita aktifkan yang namanya Telnet Client sama Telnet Server ya. Kita masuk di control panel. Kita tinggal klik kanan di menu start, kemudian masuk di File Explorer. Kemudian kita cari control panel ya. Control panel di sini. Kemudian kita masuk di Hardware and Sound ya. Selanjutnya kita masuk di System Security. Sorry teman-teman, bukan Hardware and Sound teman-teman ya. Kita masuk di program, ya. Kemudian kita masuk di program and feature teman-teman ya. Kita masuk di program and feature seperti ini. Selanjutnya kita masuk di sini, ada bacaan turn Windows feature on or off gitu ya. Kita masuk di sini. Ini biarkan dulu mencari. Ini masih loading teman-teman ya. Ditunggu saja. Kemudian kita scroll ke bawah, kita cari yang namanya Telnet teman-teman ya. Telnet Client di sini, kita checklist. Selanjutnya kita cari juga Telnet Server seandainya ada ya. Seandainya tidak ada, servernya tidak usah, tinggal kita
kita checklist yang telnet client gitu ya. Oke. Karena berhubung ini Windows 10, seandainya teman-teman menggunakan Windows 7, maka di sini ada bacaan telnet server. Kemudian kita oke. Biarkan aja mencari. Kita minimize dulu. Kita minimize ya. Sambil tunggu ya teman-teman ya. Oke, sampai ada bacaan Windows complete the request change gitu ya. Kita close. Kemudian kita reload yang ini ya teman-teman ya. Kita tetap di tab browser ya di sini. Kita reload seperti ini. Oke, biarkan seperti ini teman-teman ya. Kemudian kita tinggal Windows R di keyboard ya. Kemudian kita ketikkan CMD. Kemudian kita enter. Oke, saya geser ke tengah. Akan saya zoom ya. Kemudian kita tinggal ketikkan telnet 192. Jadi kita masukkan telnet itu ke IP modem yang kita gunakan gitu ya, telnet 192.168.1.1. Kemudian kita enter, maka akan minta password teman-teman ya. Passwordnya seandainya teman-teman menggunakan admin, kebetulan punya saya kan sudah dirubah. Jadi ini kan admin ya, saya ketikkan admin. Bagi teman-teman yang masih belum menggunakan admin, artinya masih asli dari IndiHome, maka ganti ke support di sini ya, ganti ke support. Kemudian kita enter. Selanjutnya di sini pastinya ada bacaan TP-Link ya itu ya. Seandainya sudah muncul tampilan TP-Link seperti ini, kita ketikkan dulu SYS multi user ya, multi user spasi off teman-teman ya. Kemudian kita enter seperti itu. Kemudian kita ketikkan lagi SYS model check seperti ini, spasi off seperti itu. Kita enter. Kemudian di sini masih ada bacaan model check flag on ya. Jadi kita ketikkan lagi SYS multi user spasi off. Kemudian kita enter. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita ketikkan lagi SYS model check ya, spasi off. Kita enter. Sampai di sini ada bacaan off semua ya teman-teman ya. Kan yang ini old model check flag on, new model check flag off gitu ya. Jadi di sini masih off. Jadi kita ketikkan ulang gitu ya teman-teman ya, sampai muncul seperti ini, off semua. Old model check flagnya off, kemudian new model check flagnya off juga. Selanjutnya kita akses lagi di sini, kita reload. Kita reload ya. Kemudian kita masuk admin. Kemudian passwordnya ini masih default ya. Defaultnya admin. Kita enter seperti ini. Kemudian kita masuk di maintain teman-teman ya. Ini yang status. Kemudian kita masuk di maintain. Kemudian di sini ada bacaan firmware ya. Firmware seperti halnya yang tadi. Yang kita coba kan gagal ya. Kita coba lagi apakah ini berhasil. Kita masuk di firmware. Selanjutnya kita masuk di new firmware location ya. Tetap kayak yang tadi ya. Kita telusuri. Kemudian kita pilih yang tadi yang sudah kita ekstrak, RAS. Kemudian kita open. Selanjutnya kita upgrade teman-teman ya. Semoga aja ini berhasil ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita klik upgrade. Ternyata gagal teman-teman ya. Jadi kita coba ganti ke firmware yang lain teman-teman ya. Sebentar. Ternyata gagal. Kita masuk di sini ya. Sebentar, masih nge-reboot teman-teman ya. Ternyata gagal. Kita close. Kemudian kita CMD lagi. Kita enter. Kita ketikkan lagi telnet 192.168.1.1. Kita enter. Masih belum hidup ya untuk modemnya. Kita coba lagi telnet spasi 192.168.1.1. Kita enter. Passwordnya admin. Kita enter. Kemudian kita SYS spasi model check dulu ya. Model check spasi off. Kita enter. Oke. Kemudian kita SYS multi user spasi off. Kemudian kita cek lagi ya. SYS model check spasi off. Seperti ini. Ternyata off semua sudah teman-teman ya. Kemudian kita reload yang ini. Kita reload.
Jadi uji coba kita gagal ya untuk yang pertama ya. Kok yang pertama, ke yang kedua gagal. Kita coba lagi. Kita cek lagi ya IP-nya, apa kita sudah mendapatkan IP. Sudah ya teman-teman ya. Jadi ini tinggal kita tutup, kemudian kita ketikkan ulang aja 192, kita enter. Itu sudah teman-teman ya. Kemudian kita admin, passwordnya admin, enter. Coba lagi, bismillahirrahmanirrahim, maintain firmware, kemudian kita telusuri. Selanjutnya kita masuk di, tadi ada firmware TP-Link berapa tadi teman-teman ya, versi 3. Oh ini yang versi 1 teman-teman ya. Kita coba yang ini ya, mungkin versinya yang tidak mau. Ini kan versi 3. Jadi kita masuk di TP-Link TD-W891 versi 1, kita klik kanan, extract here. Oke, kita pilih yang versi 1, ganti firmware-nya ya. Tadi versi 3, kita pilih yang versi 1. Kita open. Selanjutnya kita upgrade. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa apa tidak? Kalau tetap tidak bisa, kita ganti ke versi 2. Gitu teman-teman. Dicoba aja. Ternyata bisa teman-teman ya. Mintanya minta firmware versi 1 teman-teman ya. Berarti modem ini kapan hari di upgrade ke versi 3. Jadi saya upgrade kembali ke versi 3 tidak mau. Jadi ini minta di downgrade dulu teman-teman ya. Alhamdulillah berhasil ya teman-teman ya. Itu ya, ada bacaan firmware update teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang seandainya ingin mengganti atau menghilangkan nama bacaan Telkom Indonesia yang ada di modem bekas IndiHome, seperti inilah caranya. Jadi kita harus melakukan telnet dulu ke IP modem kita melalui CMD ya. Kemudian kita off-kan dulu dengan menggunakan model checker atau model check atau multi user pada modemnya agar bisa upgrade atau downgrade ke firmware yang lain gitu ya teman-teman ya. Ini tinggal kita tunggu aja sampai ke 100% di sini ya teman-teman ya. Kita tunggu aja. Sudah 100% ya teman-teman ya. Nanti modem ini akan ngeribut teman-teman ya. Akan merestart sendiri untuk menerapkan firmware yang baru teman-teman ya. Seperti ini ya. Ini sudah berhasil. Tampilannya seperti ini. Admin, passwordnya admin teman-teman ya. Admin. Seperti ini ya tampilannya teman-teman ya. Berhubung punya saya memang sudah di-upgrade tadi teman-teman ya. Oke. Seperti itulah cara mengganti firmware atau upgrade atau downgrade firmware modem bawaan IndiHome, khususnya modem TP-Link TD-W891N ya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa klik tombol like kemudian subscribe agar membantu channel ini terus berkembang. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.